adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Lutfi di channel YouTube Kak Gulatul Lutfia. Yeay! Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Lutfi harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tematik kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran yang keempat. Nah, materi yang kita pelajari kali ini yaitu realitas Bhinneka Tunggal Ika. 2. Manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. Dan yang ketiga, merancang iklan elektronik. Nah, adik-adik, mari belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, coba cermati percakapan antara Siti dan Lani berikut. Ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita, sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh, kata si Siti. Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya, jawab si Lani. Oh ya, mengapa kamu lebih suka wortel, Lan? Kata si Siti. Tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku, kata si Lani. Oh iya juga ya Lan, aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel, jawab si Siti. Nah adik-adik, sayuran apa yang kalian suka nih? Ada yang suka wortel, atau brokoli, atau bayam, atau sayuran yang lainnya? Kak Lutfi harap kalian suka ya sayur-sayuran seperti Lani ini yang suka wortel. Adik-adik, dari percakapan tadi, mari kita buat peta pikiran dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, dari mana sayur kita dapatkan? Lalu yang kedua, siapa yang menanam sayur? Nah, yang ketiga, apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Dan yang keempat yaitu, bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Nah, di sini Kak Lutfi sudah buat peta pikiran tentang sayuran ya adik-adik. Lalu yang pertama, dari mana sayur kita dapatkan? Ayo, dari mana adik-adik? Ya, sayuran yang kita makan itu kita dapatkan dari kebun sayuran. Lalu yang kedua, siapa yang menanam sayur-sayuran? Nah, tentunya yang menanam sayur adalah petani sayur. Lalu yang ketiga yaitu, apakah peranan penting petani bagi kehidupan kita? Apa ya adik-adik? Nah, peranan penting petani adalah menyediakan kebutuhan pokok khususnya untuk bahan makanan. Lalu yang terakhir yaitu, bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Bagaimana adik-adik? Ya, dengan cara menanam sayuran yang bisa ditanam di lingkungan sekitarnya. Sekarang kita akan belajar tentang mengenal wortel ya adik-adik. Wortel yang biasa kita makan. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Nah, Gede Swardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Swardana memaparkan, selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman.
pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Swardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000 rupiah. Nah, untuk pemasaran, Swardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Batu Riti Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Nah, dari bacaan ini kita jadi tahu ada interaksi sosial dan ada interaksi lingkungan hidup, yaitu antara petani dengan lahan yang dibuat untuk menanam wortel. Kita juga tahu bahwa wortel ini ternyata mengandung vitamin A yang sangat tinggi, yang bagus untuk kesehatan mata kita, adik-adik. Lalu, berdasarkan bacaan tadi, adik-adik, coba identifikasikan berikut ini. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Lalu yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Dan yang ketiga, keberagaman yang dapat kamu temukan di dalam cerita yang disajikan. Nah, contohnya di sini ya tentang budidaya tanaman wortel. Tadi interaksi lingkungan hidupnya adalah yang pertama yaitu selama masa panen, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Nah, jadi ada interaksi antara manusia dengan tanah nih adik-adik yang membuat tanahnya tersebut menjadi subur. Lalu berikutnya yang kedua yaitu Gede Swardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali. Nah, jadi adik-adik berarti ada interaksi antara Pak Gede Swardana ini dengan lingkungan di Desa Batunya. Lalu berikutnya yang ketiga yaitu interaksi lingkungan hidupnya adalah untuk pemasaran. Swardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Batu Riti Tabanan. Nah, berarti adik-adik di sini ada interaksi lingkungan hidup antara Pak Swardana dengan lingkungan hidup di pasar Batu Riti Tabanan. Nah, lalu interaksi sosialnya apa sih adik-adik? Nah, interaksi sosialnya yang pertama di sini yaitu Swardana bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Nah, lalu interaksi sosial yang kedua yaitu ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor. Dan yang terakhir yaitu interaksi sosialnya adalah penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Oke, selanjutnya yaitu buatlah dalam sebuah bentuk laporan sederhana. Format laporan sederhana yang bisa kamu gunakan yaitu yang pertama, ada judul laporan, tujuan laporan, hasil identifikasi yaitu yang digunakan adalah identifikasi bacaan yang diminta sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari bacaan itu sendiri adik-adik. Nah, contohnya seperti ini laporan hasil pengamatannya adik-adik. Jadi, bacaan tadi, judul laporannya adalah laporan pengamatan, bacaan, mengenal wortel. Nah, kemudian tujuan laporannya yaitu mengetahui manfaat tanaman wortel itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu hasil pengamatannya, bahwa sayuran sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan.
Nah, salah satu contohnya sayuran yang bermanfaat adalah vitamin yang ada pada wortel-wortel itu baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang sangat tinggi. Lalu berikutnya, hasil pengamatan dari bacaan tadi, Pak Gede Suwardana, petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, memaparkan bahwa memberikan pupuk organik pada awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pak Gede tadi mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan. Nah, ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Batu Riti Tabanan dan bertemu dengan pengepul sayur. Nah, dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yaitu pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor. Oke, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari laporan ini adalah wortel merupakan sayuran yang dibutuhkan tubuh untuk memperlancar pencernaan. Budidaya tanaman wortel yang baik akan menghasilkan wortel yang bagus dan menambah penghasilan para petani. Nah, adik-adik, keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Nah, para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Nah, adik-adik, kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku atau antar agama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, berikut adik-adik beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Nah, ini ada 2 contoh iklan adik-adik. Yang pertama, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Nah, sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Nah, mari bersatu untuk maju ya adik-adik. Nah, itu iklan yang pertama. Lalu, iklan yang kedua yaitu kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Nah, di sini juga ada gambarnya ya adik-adik. Pasti itu ada kata kuncinya dan ada gambar yang menarik ya adik-adik di dalam iklan tersebut. Nah adik-adik, sekarang coba kalian secara individu, kalian bisa melakukan pengamatan terhadap kedua iklan tadi ya adik-adik. Lalu, kalian bisa isi format berikut ya. Yang pertama, apakah gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan? Nah, lalu yang kedua, apakah gambar cukup menarik? Nah, yang ketiga yaitu, apakah gambar cukup jelas? Kita identifikasi bersama-sama. Yang pertama, kalimat iklannya adalah sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Nah, sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Nah, kata-kata kuncinya dalam iklan ini adalah mari bersatu untuk maju. Apakah gambarnya sudah sesuai? Ya, adik-adik, gambarnya sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan. Nah, diilustrasikan dengan sebuah sapu, gambarnya yang cukup menarik dan jelas. Nah, kalau sebatang lidi kan jika dipatahkan bisa ya adik-adik, karena hanya satu. Nah, jika lidinya banyak berupa sapu, ya kalian patahkan sekaligus tidak akan bisa adik-adik. Nah, maka dari itu akan sangat kuat bila menjadi sapu. Lalu kita identifikasi iklan yang kedua adik-adik. Nah, kalimat iklannya adalah ketika kita mau menerima perbedaan,
Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Nah, kata kuncinya apa adik-adik kira-kira? Ya, di sini kata kuncinya adalah tentang menerima perbedaan yang gambarnya itu sudah sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Nah, di sini digambarkan ya tentang perbedaan yang ada. Tetapi mereka saling menerima loh adik-adik perbedaan dengan saling bergandeng tangan. Nah, gambarnya jelas dan menarik ya adik-adik. Ya, di sini kan dari bentuk tubuhnya saja berbeda. Warna kulitnya berbeda, agamanya juga berbeda. Dari latar belakang gambarnya juga ada perbedaan agama adik-adik. Nah, di sini ternyata gambar iklannya itu sudah sangat sesuai. Nah, nih adik-adik, gambar iklan yang kamu amati tadi menyampaikan pesan tentang bersatu dalam keberagaman. Nah, apakah dalam lingkungan sekolahmu terdapat keberagaman adat istiadat? Tentunya ada ya adik-adik. Nah, lakukanlah diskusi kelompok tentang perbedaan adat istiadat di beberapa tempat yang kamu ketahui. Nah, lalu amati contoh berikut ini. Misalnya saja di sini ada keberagaman adat istiadat di Pesona Tanah Toraja. Nah, di sini sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan istiadat yang unik serta sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, nah, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004 adik-adik. Nah, ini adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari, serta melibatkan seluruh penduduk di desa. Nah, selanjutnya, seperti apakah adat istiadat yang kamu miliki nih adik-adik? Coba kalian cari tahu lebih banyak tentang adat istiadat yang ada di keluarga kalian. Nah, kalian nanti bandingkan dengan adat istiadat dari teman-teman kalian yang berbeda sukunya. Jadi, kalian cari informasinya ya adik-adik. Nih, misalnya dari daerah Jawa Tengah. Baju adatnya itu bagaimana? Lalu apakah ada upacara adatnya? Dan lain sebagainya. Kalian bisa cari informasinya melalui internet tentang adat istiadat dari lingkungan atau daerah kalian masing-masing ya. Nah, demikian tadi adik-adik dari pembahasan kita di tema 3, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan semangat belajar ya adik-adik. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Kak Lutfi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya adik-adik semuanya.